Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Apa kabar itu? Sejagat Nusantara. Sekarang adalah bangkit kerajaan-kerajaan para raja di raja zaman dahulu sudah berkumpul di istana yang baru namanya Kerajaan Nusantara. Untuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai manusia biasa dari Jawa Tulen, ya. Asli wong Jawa Tulen, Joko pingit manusia seribu aneh pendekar wong gedeng. Apa kabarnya semua kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, ya, dari pulau ke pulau, dari alam ke alam, dari gaib ke gaib atau segala gaib Allah yang menciptakan. Semuanya ini kita akan berbagi rasa dan berbagi cerita tentang kerajaan yang sekarang ini yang sudah membanyak dan kerajaan yang dibangun seorang raja yang ketujuh. Tangan pertama di Indonesia, ya, ibarat kata Bapak Jokowi telah membangun kerajaan Nusantara. Bahasa Indonesianya adalah Nusantara untuk kita semuanya. Dari raja ke raja, para raja diraja sejagat tanah Jawa lan Nusantara, itu pusatnya ada di Kalimantan. Para raja di raja sampai sekarang termasuk Semar, para Semar, 7 Semar ini pusatnya adalah di Kalimantan. Karena kita telah dibangunkan kerajaan yang baru ini, yang dibangga-banggakan orang spiritual, yang dibanggakan presiden kita yang pertama di Indonesia adalah Bapak Soekarno. Kita telah menyaksikan juga karena dibangunlah kerajaan Nusantara yang sekarang ini. Untuk kawan-kawanku dan sedulur-sedulurku dari Sabang sampai Merauke, semua itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya memegang keris. Ya, keris itu kesukaan seorang raja juga, raja Jawa. Ya. Semua raja, para raja menyukai segala pusaka wesi aji. Ya. Karena dibangun kayangan ini, Semar telah bilang, barang siapa yang bisa membangun kayangan adalah Semar bangun kayangan. Barang siapa yang bisa mendirikan kerajaan Nusantara akan mendapat ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu digemari dan selalu dilindungi masyarakatnya. Akhirnya Bapak Insinyur Jokowi dan wakilnya Pak Maruf dan menteri-menterinya dan pion-pionnya dan peteng-petengnya berusaha membangun kerajaan yang baru bernama Nusantara ataupun Nusantara. Akhirnya raja yang ketujuh ini, kawan-kawan semuanya, dia melembah mana kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didorong masyarakatnya dan rakyatnya, mendorong, membangkitkan. Akhirnya terjadilah kerajaan Nusantara ataupun dibilang Nusantara. Nusantara itu apa tuh kawan-kawan semuanya? Nusantara itu segala pusat raja di raja, raja dimanapun ada di sana. Karena di sana adalah barang-barang sesepuh leluhur kita, semuanya ada di sana waktu zaman kita belum lahir. Makanya kita harus mengartikan dan mengatrapkan bahwa kita itu rakyat Indonesia harus bersyukur. Wah, syukur-syukurilah kerajaan Nusantara sudah dibangkitkan. Ya, alhamdulillah. Ya, karena raja yang ketujuh ini selalu lebah mana dan dia membanting tulang dan demi rakyat Indonesia, termasuk Papua. Itu sudah contohkan. Kita contoh Bapak Insinyur Jokowi, Pak Presiden kita tangan pertama di Indonesia, ya, itu sangatlah harum namanya. Ya, dia baik hati dan lembah mana, bisa mengomong rakyat, ya, bisa merendahkan diri di mata rakyat, ya, bukan serakah, bukan. Itu tidak mau dia. Karena Bapak Jokowi pernah susah, ya. Sebelum menjadi presiden pernah susah, kawan-kawan.
Ya, jadi kita harus bersyukur-syukurilah Pak Insinyur Jokowi telah membangun kerajaan Nusantara yang digembarkan orang-orang spiritual atau Krakatau. Ya, karena pusatnya para raja adalah di Kalimantan yang dibangun Bapak Jokowi ini karena zaman kerajaan Nusantara. Nusantara itu apa? Pengabdian Eyang Semar dan pengabdian para raja di raja sejagat Nusantara. Jadinya pusatnya adalah tengah pertengahan. Jangan saling menghina sesama umat manusia ataupun hamba-hamba Allah atau sesama umat manusia. Ya, ini. Yang penting kita rukun sayo dan kita harus memegang pusaka wesi aji. Supaya artinya pusaka wesi aji ini kenapa kawan-kawan? Pusaka wesi aji ini kebanyak panglima-panglima perang yang memegang dan para raja sejagat tanah Jawa itu memegang pusaka wesi aji, dinamakan wesi aji biar kita diajeni dan dihargai dan dihormati sesama umat manusia, supaya tahu ciri khas para raja, bukan dihina, bukan diledek, karena ini sudah tradisi kita semuanya. Ya, memang lain daerah lain bahasa, ya, tapi kita alhamdulillahirabbil alamin, Indonesia kaya bahasa, kaya rempah-rempah, kaya alam, juga kaya akhlak kita. Kitab-kitab kita banyak sekali di Indonesia, makanya kita syukurilah sejak dipimpin raja yang ketujuh ada perkembangan dan kemajuan Indonesia ini. Ya, membangun kerajaan Nusantara dan tidak gampang, banyak fitnah dan banyak cobaan dan banyak hinaan kepada orang yang menentang seorang raja ataupun dibilang memberontak raja. Ya, orang memberontak raja itu sebenarnya tidak baik. Ya, orang bertentangan kepada raja juga tidak baik dan tidak bagus kawan-kawan. Yang lebih bagus lagi, kita sendiko dawuh, kami sebagai rakyat Indonesia kita harus mendorong baik. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kerajaan Nusantara telah dibangun karena pusatnya para raja, para prabu, senopati para senopati dan prajuritnya. Seperti ini pusaka wesi aji keris. Keris itu memang kesukaan raja manapun, ya, termasuk raja-raja Afrika, Amerika, dia mengoleksi keris-kerisnya. Keris-keris kita yang alami, yang dibikin ribuan tahun ataupun jutaan tahun. Pusaka ini tidak akan bisa dibuka kawan-kawan, karena membuka keris ini tidak boleh dipaksa atau memaksa, ya. Makanya kita belajar mengaji tentang pusaka, baju kita, celana kita, tingkah laku kita dan perilaku kita. Makanya kita belajar seperti itu kawan-kawan. Kalau Anda ingin jadi orang yang hebat dan Anda punya kitab-kitab yang bagus, yang disukain orang, Anda kepengen kaya raya tidak kerja, itu sangat dan mudah dan gampang. Yang penting selama Allah mengasih mata, hidung, telinga, mulut, kita harus makaryo dan membanting tulang. Kita mencari ilmu apa yang lebih kita kuati? Ilmu kebaikan dan ilmu keikhlasan dan kejujuran. Ditindas dengan ikhlas, ditindas dengan kejujuran. Kalau kita duduk dan ceramah seperti ini akan ikhlas saja. Makanya kita mengaji diri dan mengaji hati kita. Kita tahu hidup, harus kita tahu kehidupan kita. Jangan saling diadu domba, jangan saling mengadu. Yang penting kita rukun saya kepada umat manusia ataupun umat Gusti Allah. Ya, semua tahu agama Islam dan kita selalu lembah mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar, Allah Maha Penyayang, ya. Yang penting kita membangun Nusantara ini ataupun kerajaan para raja di raja sejagat Nusantara itu perkumpulannya adalah di Kalimantan. Mau Jawa, mau Sunda, mau Jakarta, mau manapun tetap di Jakarta. Yang kedua adalah di Bali. Di Bali itu pusatnya Ratu para Ratu. Ya. Ratu para Ratu ini tidak gampang dan tidak mudah, karena mengetapkan Ratu para Ratu kebanyakan bahan. Sekarang kan dunianya canggih, buka Google ya. Kalau ini saya cerita yang nyata, yang tidak nyata kita buang kawan-kawan semuanya, saudara-saudara semuanya.
semuanya yang ada di mana Anda berada. Jangan lupa Joko Pingit subscribe dan komen, ikuti terus kitab Joko Pingit yang nyata. Makanya kita jangan berani kepada pemerintahan ataupun pemerintahan raja yang ketujuh ini. Raja yang ketujuh ini memang orangnya diam, lembah mana kepada rakyatnya, dan dia punya sopan santun tata krama. Karena kita orang Jawa dan kita mana-mana pun kita modalnya apa kawan-kawan semuanya, sopan santun tata krama itu diwajibkan untuk seluruh tanah Jawa. Di mana Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu rukun sayup dan rukun perdamaian. Cintailah alam, cintailah tumbuh-tumbuhan, cintailah hewan-hewan, cintailah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kita syukurilah, selalu dikasih semangat kepada Allah, dan kita syukurilah dikasih pernapasan sampai hari ini, hari Rabu, sampai seterusnya kawan-kawan. Kalau kitab akhlak kita baik, ya guna-guna apapun tidak akan masuk di dalam tubuh dan pori-pori kita. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mengabdi alam dan nyata, dan semuanya raja, para raja. Raja pertama pernah bilang nanti akan muncul kerajaan Nusantara, tapi yang membangun adalah raja yang ketujuh sama pasukan-pasukannya, masuk menteri-menterinya, tabib-tabibnya, paranormalnya, spiritualnya, rakyatnya, semua mendukung raja yang ketujuh kawan-kawan. Bukannya raja yang ketujuh mau digeser, bukan. Kalau bisa raja yang ketujuh maju lagi juga nggak apa-apa. Saya ngasih semangat kepada Pak Insinyur Jokowi, dan semoga aja selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga Pak Jokowi, dan segala fitnah akan hilang. Jangan sering mengadu domba kawan-kawan. Kalau mengadu domba Anda berarti tidak tahu busana, dan tidak tahu pusoko, tidak tahu akhlak, dan tidak tahu sopan santun. Ya, makanya jangan mau dibilang jejer kawan-kawan. Makanya Pak Insinyur Jokowi itu orangnya yang lemah mana kepada rakyatnya, dan Sendika Dawuh sudah membangun kerajaan Nusantara, rojo para rojo dirojo sejagat tanah Jawa ataupun sejagat Nusantara. Itu perkumpulannya adalah di Kalimantan. Makanya kita harum dengan orang Kalimantan, ya. Yang penting kita sesama umat Gusti Allah, kita menyatukan. Kita seperti Garuda Pancasila. Karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika, dan kita tahu NKRI harga mati, ya. Makanya kita manusia harus dinikmati selama mbah-mbah kita, buyut-buyut kita perjuangannya kayak apa toh kawan. Makanya kita ikutin terus, jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit tentang kisah akhlak-akhlak yang kebaikan. Yang tidak baik kita buang kawan-kawan, jangan kita pakai terus. Makanya kita belajar memegang pusaka Wesi Aji. Masuk keris Wesi Aji ini kita bisa mengaji hati, mengaji diri, mengaji akhlak, tidak mengaji yang kotor. Karena pusaka kalau bikinan empu ataupun dewa ataupun dewa, bersih akhlaknya. Makanya kita belajar seperti orang senopati. Karena kita pria harus menjadi senopati dan seperti raja, para raja yang zaman dulu. Raja kita adalah raja Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya cerita manusia. Cerita legenda-legenda ratu-ratu, para ratu, raja, para raja, ya, dan para dayak-dayak abdi dayaknya raja. Makanya kita alhamdulillahirabbil alamin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu ya kawan-kawanku semuanya, sedulur-dulurku yang ada di perantauan. Saya doakan semoga panjang umur awet muda, rezekinya banyak, dan dikasih jabatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jaga sopan santun tata krama, kewajiban kita semuanya seluruh jagat Nusantara. Kita akan selalu mendoakan Anda yang ada di perantauan. Jangan saling menghina dan jangan saling mengejek, ya. Itu tidak baik. Itu larangan agama ataupun larangan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita beradu domba, ya. Kita alhamdulillah kita sudah dipindahkan oleh raja yang ketujuh, ya. Raja yang ketujuh siapa toh? Bapak Jokowi, presiden kita, ya.
Makanya saya bersyukur bahwa kita punya Nusantara sudah diwujudkan untuk orang-orang spiritual ataupun orang-orang yang ceritanya Gatholoco sudah dinyatakan dan dibuktikan oleh Bapak Presiden kita, sementeri-menterinya. Alhamdulillah didukung rakyat Indonesia. Pak Jokowi sudah membangun kerajaan Nusantara, raja para raja sejagat Nusantara. Wassalamualaikum.